Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Saya ingin menyapa Bapak Ibu para pensiunan. Saya doakan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, panjang umur, ya, dimudahkan urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, satu lagi informasi yang ingin saya sampaikan, ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Ini ada kabar gembira untuk para pensiunan PNS, ya. Akhirnya resmi Korpri reformasi, ya, jaminan hari tua JHT pensiunan dari 4% ke 10% iuran, ya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya Bapak Ibu silakan nanti kita simak, ya. Semoga ini informasi yang penting menurut saya, informasi yang bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu. Untuk itu jangan di skip dulu Bapak Ibu, silahkan disimak ya Bapak Ibu sampai selesai. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Korpri baru-baru ini menyuarakan urgensi dilakukannya reformasi total terhadap sistem jaminan hari tua bagi ASN ya Bapak Ibu. Nah, dalam sebuah diskusi publik, Korpri menyoroti skema pensiun yang berlaku saat ini, yang dinilai sudah tidak lagi mampu menjamin kesejahteraan para abdi negara di masa purna tugas. Kecil sekali, artinya gaji para pensiunan itu kecil sekali Bapak Ibu ya. Ya, kalau memang dilihat nilainya memang tidak cukup ya Bapak Ibu, tapi ya insya Allah berkah gitu ya. Tapi ya begitulah, gaji Bapak Ibu para pensiunan kan masih relatif kecil lah begitu ya. Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri ya Prof. Judan Arif dalam sebuah webinar ya Korpri menyapa ASN seri ke-103 mengungkapkan bahwa skema pensiun pay as you go yang saat ini diterapkan sangat membebani APBN. Oh begitu ya. Oke. Sistem ini bekerja dengan cara menggunakan iuran dari ASN yang masih aktif untuk langsung membayar pensiun para pensiunan. Nah, sistem pensiun ini kita masih menggunakan skema pay as you go di mana iuran aparatur sipil negara aktif digunakan langsung untuk membayar pensiun saat ini. Oke. Nah, model ini tidak akan berkelanjutan seiring dengan terus bertambahnya jumlah pensiunan dan meningkatnya biaya hidup. Nah, lebih lanjut, Prof. Judan juga menyoroti bahwa akibat dari sistem yang ada, manfaat pensiun yang diterima ASN saat ini hanya sebesar 75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Betul. Jadi tidak lagi 100% yang diterima, hanya 75%-nya yang diterima itu dari gaji pokok dan tunjangan keluarga ya Bapak Ibu. Nah, angka ini Bapak Ibu dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi terkini dan berpotensi menyebabkan penurunan drastis pada penghasilan para ASN ketika memasuki masa pensiun. Nah, usulan reformasi menyeluruh dari Korpri. Menyadari permasalahan tersebut, Korpri telah mengusulkan beberapa langkah reformasi strategis yang diharapkan dapat membawa perubahan mendasar pada sistem pensiun ASN. Yang pertama, perubahan regulasi, kemudian peningkatan iuran. Nah, perubahan regulasi ini Korpri mendorong adanya perubahan mendasar pada regulasi dan undang-undang yang mengatur sistem pensiun ASN agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Artinya penghasilannya ya tidak jomplang lah gitu Bapak Ibu, tetapi diharapkan ke depan gaji para pensiun, penghasilan para pensiun itu betul-betul bisa mengembangi perkembangan zaman ya Bapak Ibu, kebutuhan hidup ya yang layak tentu. Kemudian peningkatan iuran. Nah, salah satu usulan penting adalah peningkatan iuran pensiun dari yang saat ini sebesar 4,75% menjadi 10% dari penghasilan ASN. Nah, hal ini diharapkan dapat memperbesar dana pensiun yang terkumpul dan pada akhirnya meningkatkan manfaat yang diterima pensiun. Oh, begitu ya Bapak Ibu maksudnya ya. Kemudian pengelolaan sejak dini. Nah, Korpri menekankan pentingnya pengelolaan dana pensiun yang dimulai sejak seorang ASN berstatus CPNS ya
Dengan pengelolaan yang baik sejak awal, maka diharapkan dana pensiun dapat tumbuh secara optimal hingga masa purna tugas tiba. Ya, yang penting jangan dikorupsi lah ya oleh yang pengelola gitu ya. Kalau desain pensiun tidak dipikirkan sejak awal, para aparatur sipil negara akan mengalami penurunan tajam dalam penghasilan saat pensiun. Ini bukan sekedar soal uang, tapi juga soal penghargaan atas pengabdian. Terima kasih ya Kepala BKN. Ya, oke. Nah, sorotan terhadap ketimpangan besaran pensiun, Bapak Ibu. Ini ketimpangan dulu, betimplang ya, jomblang begitu ya Bapak Ibu. Selain masalah berkelanjutan sistem, Korpi juga menyoroti adanya ketimpangan yang cukup signifikan dalam besaran pensiun yang diterima oleh para ASN. Nah, saat ini pensiunan ASN dengan golongan terendah hanya menerima sekitar 1,5 juta per bulan. Ya, gitu. Sementara pensiun tertinggi berada di angka sekitar 4,2 juta per bulan. Nah, angka ini dinilai kontras dengan besaran pensiun yang dapat diterima oleh para pejabat tinggi negara. Iya, ya. Pejabat tinggi negara mungkin pada saat pensiun bisa puluhan juta. Kan kontras ya, jauh jomblang sekali. Bayangkan dengan teman-teman kita yang ASN yang lain tadi. Ya, hanya 1,5, 4,2 ya. Di antara itu kisaran seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup ini masih jauh ya. Masih kurang layak sekali. Bapak Ibu. Jadi ini perlu dipikirkan ya oleh pemerintah ya. Nah, dukungan dari PKN sekarang. Desakan untuk melakukan reformasi sistem pensiun ASN juga mendapatkan dukungan dari PKN. Direktur Pensiun PNS dan pejabat negara BKN, Aidu Tauhid, menyatakan bahwa pihaknya mendukung perlunya reformasi total ya, yang mencakup perubahan skema pensiun, peningkatan iuran yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara, serta perencanaan keuangan sejak dini bagi para ASN. Nah, Aidu Tauhid juga memberikan pesan kepada para ASN untuk tidak hanya mempersiapkan dini secara finansial dalam menghadapi masa pensiun, tetapi juga secara mental dan sosial agar tetap dapat produktif ya, setelah tidak lagi aktif bekerja. Oke, Bapak Ibu, itu ya. Terima kasih. Tentu saya secara pribadi ya, Pak, mengucapkan terima kasih kepada Korpri yang terus menyuarakan anggotanya ya, terutama Bapak Ibu para pensiunan agar bisa mendapatkan penghasilan yang layak begitu, yang wajar ya, yang memadai ya, dengan berbagai ketimpangan dan tadi ya penghasilan antara para pejabat negara dengan ASN yang lain ya. Ini sangat jomblang sekali begitu ya disampaikan oleh Pak Prof. Judan sebagai koordinator atau sebagai pembina Korpri begitu, atau dewan pembina atau dewan pengurus ya, ketua umum dewan pengurus Korpri, untuk mendukung terus ya menyuarakan ya bagaimana nasib para pensiun agar bisa mendapatkan penghasilan yang layak ya dengan kebutuhan yang ada. Oke Bapak Ibu, ini mudah-mudahan ini realisasi ya, sehingga ke depan para pensiun mendapatkan semacam kebutuhan penghasilan yang cukup dan memadai untuk kebutuhan keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.